Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak dari Angkatan 11 Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya Novita Wulandari dari SMA Negeri 9 Semarang. Dan saya Ika Puspitarini dari SD Negeri Lamper Kidul 02 Semarang. Dan terakhir, saya Fuad Muhammad Aminuddin dari SD Negeri Petompon 03 Semarang. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ika. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Novita. Iya, baik Bu Ika, bagaimana kabar Bu Ika hari ini? Kabar baik sekali, Alhamdulillah Ibu. Iya, Alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang nanti akan melihat proses coaching Ibu dengan Pak Fuad sebagai coachee. Namun sebelum Ibu mulai percakapannya dengan Pak Fuad, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, terlebih terkait rubrik penilaian ya Ibu. Jadi supaya Ibu juga mengetahui poin-poin apa saja yang nantinya akan saya amati dalam proses coaching Bu Ika. Siap. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya itu adalah saya mengharapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip dari seorang coach, yaitu mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching tersendiri, nah yaitu meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa nggih Bu Ika. Dan nantinya saya juga akan berharap dalam proses percakapan Ibu nanti Bu Ika itu menerapkan alur dari Tirta, yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, itu tadi merupakan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam mengamati kegiatan Bu Ika bersama Pak Fuad proses coaching nanti. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Sangat paham sekali Ibu Novita. Iya, baik, Alhamdulillah. Nah, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ika. Boleh nggih, Bu nggih? Tentu saja boleh Ibu, monggo Iya, silahkan. baik. Jadi untuk pertanyaan pertama, Ibu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Ika kembangkan dalam proses percakapan Bu Ika nanti bersama Pak Fuad? Oke Bu Novita, jadi nanti kompetensi yang akan saya kembangkan ada dua Ibu, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, begitu Ibu. Oke, baik. Luar biasa nggih Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot nggih. Nah, dari dua kompetensi ini merupakan kompetensi kunci nggih Bu untuk proses coaching. Kemudian mungkin Bu Ika bisa menyampaikan kira-kira bagaimana kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bu Ika kembangkan dalam proses coaching Bu Ika. Baik, Bu Novita, nanti jadi untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya itu bisa menggali potensi dan coachee itu dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Begitu Ibu Novita. Oke, baik Bu Ika. Nah, jadi di sini mendengarkan aktif merupakan salah satu kunci utama nggih Bu supaya kita bisa menggali lebih banyak lagi dari coachee. Nah, jadi Bu Ika nanti bisa menggali lebih banyak informasi atau permasalahan yang dialami oleh Pak Fuad. Nah, untuk pertanyaan terakhir nggih Bu Ika, di sini mengenai indikator ketercapaian. Kira-kira tolok ukur yang akan digunakan Bu Ika mengenai indikator ketercapaian yang ingin Bu Ika tuju dalam percakapan nanti itu bagaimana Bu Ika?
Baik Bu Novita, indikator ketercapaian yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya itu menerapkan alur tirta secara runtut pastinya ya Bu. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar Pak Fuad nanti ini dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik Bu Ika. Nah, semoga dari indikator yang tadi sudah Ibu sampaikan mengenai proses meliputi tirta, kemudian ide-ide dan solusi dari kucing bisa tergali secara maksimal ya Bu. Kemudian bisa tercapai pada proses kucing yang nantinya akan Bu Ika alami. Nah, baik, hanya itu saja mungkin Ibu yang akan saya tanyakan. Untuk lebihnya itu bisa saya tanyakan nanti setelah Ibu melakukan proses percakapan bersama Pak Fuad. Nah, harapan saya proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang tadi sudah Ibu tentukan. Baik, terima kasih sekali Ibu Novita. Oke, baik Ibu. Sudah siap Bu Ika untuk melakukan proses kucing? Siap. Oke, baik. Monggo Bu Ika bisa berdiskusi dengan Pak Fuad untuk bisa segera memulai proses kucingnya. Iya, Bu Novita. Ya. Selamat siang Bu Ika, bagaimana kabarnya Bu? Selamat siang Pak Fuad. Kabar baik Pak Fuad. Jenengan bagaimana kabarnya? Kelihatannya kok hari ini lesu sekali. Habis ngajar toh Pak? Iya Bu, lesu sekali. Galau murid saya, nilainya pada banyak yang belum tuntas, banyak di bawah KKM ini. Padahal aku ngajari udah sungguh-sungguh, setenanan, saya tak lesi, di sini saya kurang, aduh. Sedih Wah, Bu. begitu. Ya Allah, Pak Fuad tetap semangat ya. Jadi Pak Fuad itu galau karena murid-murid nilainya banyak yang belum tuntas. Padahal Pak Fuad sudah mengajar dengan sangat sungguh-sungguh ya. Bahkan ngeri loh memberikan les jam tambahan gitu ya. Iya Bu Ika, betul Bu. Jadi makanya ya saya tuh rasanya, aduh gimana ya, galau, jadi udah diusahakan tapi kok masih belum berhasil gitu Bu. Malah Oh, begitu. tambah capek rasanya sekarang. Ya, begitu ya. Kira-kira menurut Pak Fuad ini murid-murid tertarik tidak ya dengan pembelajaran Pak Fuad yang dilakukan selama ini? Kalau saya pikir-pikir ya Bu ya, itu murid-murid saya ini kok kurang antusias ngikuti pembelajaran ya. Dan malah mereka itu seringnya ngobrol tentang game Bu. Malah pada ada yang diajar malah janjian mau mabar ya Bu. Oh, begitu ya. Jadi motivasinya agak kurang begitu ya. Biasanya bagaimana sih cara mengajar Pak Fuad ini di kelas? Ya seperti kebanyakan guru yang lainnya Bu, kita belajar dari buku yang sudah disediakan oleh pemerintah, yang kalau Bendara Bos saya itu beli Disiplah Bu, katanya yang terbaru, edaran Kemendikbud. Ya kita Wah. ngajarkan buku itu, lalu tulis di papan tulis, nanti di akhir dikoreksi bersama-sama, kadang juga tulis catatan-catatan kecil gitu Bu. Kalau ada yang perlu tambahan ya nggak ada di buku. Paling seperti itu Bu. Oh, pakai buku dari Kemendikbud itu ya Pak ya? Iya Bu, ya mau pakai buku apa lagi, adanya juga itu. Oh, iya, saya mengerti. Sebelumnya Pak Fiat sudah pernah coba belum ya ini media lain, dalam mengajar di kelasnya? Paling diskusi kelompok Bu, supaya bisa juga sekalian tutor sebaya. Oh, begitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, berarti di kelasnya Pak Fuad ini nilainya masih rendah di bawah KKM karena Betul murid-murid Bu, kurang antusias ya dalam mengikuti pembelajaran. Dan motivasinya gitu. kalau saya lihat itu kok masih rendah sekali ya. Iya Bu, betul Bu, begitulah keadaannya saya ini. Jadi saya itu kayaknya memang perlu belajar mencari cara ngajar yang lain Bu. Kalau pakai cara Baik, itu baik, kok baik. meskipun udah ngasih jam tambahan kok juga masih belum berhasil loh Bu.
Baik Pak Fuad, mungkin kita perlu rencana aksi yang bagus ya, yang bisa membuat Iya, murid-murid itu antusias dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Kan tadi permasalahannya karena murid kurang antusias ya dan kurang termotivasi gitu dalam mengikuti pembelajaran. betul Bu. Kalau melihat anak-anak yang suka bermain game itu kok kayaknya mereka akan lebih tertarik ya Bu ya. Misal kita bisa ngasih pembelajaran itu sekaligus bermain game gitu loh Bu. Oh, ya, benar sekali Pak Fuad, karena mungkin anak-anak sekarang ini kan sukanya main game ya, maka kemungkinan besar mereka ini antusias dan termotivasi saat pembelajarannya, sekaligus bermain game. Nah, Pak Fuad, ini adakah inspirasi atau pandangan tentang pembelajaran yang ada gamenya? Ayo, apa ya kira-kira Pak Fuad? Apa ya Bu ya? Kemarin tuh saya lihat kayaknya Mhm. kuisis Bu. Itu ada yang Oh, pernah iya. pasang status itu kayaknya belajar Oh. matematika ada game-nya gitu Bu. Jadi anak-anak itu nanti ada rankingnya siapa juara 1 sampai kayak gitu Bu. Hmm. Wah, Apa benar pakai itu aja Bu sekali ya? itu. Ah, betul itu Pak Fuad, sip. Nah, itu Pak Fuad sudah tahu jawabannya. Jadi, apa yang akan Pak Fuad rencanakan dalam pembelajaran ke depan, itu biar bisa lebih baik dari Mmm, kemarin. Begitu ya Pak Fuad ya? iya. Apa mungkin saya pakai itu aja Bu ya? Mencoba mengimplementasikan Nah, kuisis ya Bu ya dalam proses pembelajaran saya. Siapa tahu iya. hasilnya bisa ya Bu ya? Nah, sekarang Pak Mmm, Fuad, saya akan bertanya lebih lanjut ya. Kita iya siap Bu. coba, rencana tindak lanjutnya. Kira-kira Pak Fuad ini komitmen apa yang akan Pak Fuad lakukan ke depannya coba? Kalau rencananya nanti pakai kuisis berarti saya juga harus lebih dulu menyiapkan konten-kontennya ya Bu ya tentang, Mhm, proses pembelajarannya. Saya juga harus mhm, menyiapkan alat-alat pendukungnya ya Bu ya, kayak Chromebook, lalu mhm. LCD proyektor juga harus saya siapkan di kelas kayaknya Bu, Wah, ya betul supaya nanti sekali bisa itu Pak Fuad. lancar ya Bu. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira ada nggak teman Pak Fuad ini yang bisa membantu melaksanakan yang menjadi komitmen Pak Mhm. Fuad ini? Ada Bu, kayaknya teman saya juga ada yang pernah pakai kok Bu. Dia kadang buat Oh. status itu, Bu Ari Bu, kayaknya bisa itu. Oh, Nanti saya tak ikut belajar oh. sama Bu Ari Bu. Wah, jos, sip Pak Fuad. Good luck buat Pak Fuad, semoga berhasil ya. Oh iya ya Bu ya. Terima kasih loh Mhm, Bu, udah memberikan wawasan dan gambarannya. Saya iya, akhirnya bisa, apa ya, dapat sedikit pencerahan, semoga ini iya, bisa tak aplikasikan dan berhasil Bu. Makasih nggih iya. Bu Ika nggih. Iya, sama-sama Pak Fuad. Semoga pembelajaran kuisis yang menyenangkan buat anak-anak ini bisa berhasil, anak-anak bisa Amin senang, enjoy dalam amin pembelajaran, tidak bosan. Begitu ya Pak amin. Fuad? Siap Bu Iya, Ika, terima kasih Bu oke, Ika. tetap semangat, jangan putus Nggih, asa. Terima kasih. Saya ma kembali ke kelas lagi ya. nggih, Makasih. makasih Bu Ika, maaf mengganggu waktunya lho Bu. Iya, iya, selamat siang. Baik Bu Ika, tadi saya sudah mengamati proses percakapan kucing Bu Ika bersama Pak Fuad. Ini juga saya sudah membuat beberapa catatan, namun sebelum saya menyampaikan hasil catatan saya kepada Bu Ika, saya ingin menanyakan terlebih dahulu beberapa hal nggih Bu. Untuk Iya. pertanyaan pertama, tadi apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing, kemudian apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses kucing Bu Ika tadi? Baik, untuk yang saya lakukan di kucing tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Ibu ya, yaitu ada berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Novita. Oke, baik. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya nggih Bu Ika. Di catatan
harapan saya, Ibu Iya. tadi sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan, terbukti ketika percakapan berlangsung, Bu Ika dengan Pak Fuad merasa setara dan tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bu Ika tadi juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Bu Ika berusaha menggali kreativitas dari Pak Fuad, kemudian menggali informasi dari Pak Fuad untuk mengeluarkan solusi atas permasalahan yang dialami sendiri, nggih Bu Ika. Kemudian tadi Bu Ika juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi Pak Fuad. Bu Ika juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan prasupervisi tadi. Bu Ika mengharapkan bahwa ada 2 hal yang akan menjadi fokus Bu Ika, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Berdasarkan hasil catatan saya tadi sudah terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting dalam proses tadi bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta, di mana Bu Ika tadi sudah memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian dengan rencana aksi serta tanggung jawab. Jadi berdasarkan catatan saya secara umum Bu Ika sudah melakukan percakapan kucing dengan sangat baik dan luar biasa Bu Ika. Wah, terima kasih sekali Bu Novita. Oke, jadi pertanyaan terakhir ya Bu, berdasarkan kucing tadi yang sudah Ibu laksanakan, kira-kira kompetensi apa lagi yang mungkin ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses kucing tadi Bu Ika? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence ya. Coach tadi ada sedikit unek-unek begitu, seharusnya saya menggunakan teknik stop ya, agar beliau itu lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Begitu Bu Novita. Oke, baik. Jadi kehadiran penuh nggih Bu merupakan harapan Ibu yang bisa dikembangkan untuk berikutnya nggih. Saya juga berharap teknik ini bisa dimaksimalkan dalam diri Bu Ika itu sendiri agar nanti tidak hanya menjadi teknik tetapi juga potensi lain itu biar bisa semakin tajam ketika Ibu memberikan pelayanan kucing terhadap kucing dengan mitra atau rekan sejawat. Nah, semoga bisa terus menerapkan proses kucing dengan menggunakan alur tirta nggih Bu Ika nggih. Ya, baik. Terima kasih Bu Ika sudah melaksanakan proses kucing yang luar biasa bersama Pak Fuad. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bu Ika. Selamat sore.